Halo teman-teman, apa kabar Anda? Mudah-mudahan kabar baik untuk Anda dan juga keluarga Anda. Kembali ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Kali ini kita masih akan membahas seputar hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction. Dan tema kita masih seputar pikiran bawah sadar. Bagaimana kita memprogram pikiran bawah sadar. Ya teman-teman, kalau mungkin di video sebelumnya saya sudah bagikan tips kepada Anda bagaimana kita memahami diri kita sendiri, kelebihan dan juga kekurangan kita. Kemudian juga kita sudah berlatih bagaimana kita merubah hal negatif yang kita miliki menjadi hal positif. Kali ini kita akan berlatih kembali, namun kita berlatih lebih kepada afirmasi. Bagaimana kita mengafirmasikan hal-hal positif yang kita miliki tadi, atau hal-hal negatif yang sudah kita rubah ke hal-hal positif tadi akan kita afirmasikan agar hal tersebut benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, benar-benar tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga itu akan merubah kehidupan kita yang awalnya negatif menjadi positif. Nah, bagaimana kita mengafirmasikan hal-hal positif tadi? Sama, caranya masih sama. Anda menuliskan di atas kertas polos menggunakan pensil hal-hal positif yang Anda miliki, termasuk juga hal-hal yang kemarin sudah Anda rubah ya, dari negatif menjadi positif, itu Anda tulis kembali. Ingat, yang Anda tulis adalah hal-hal yang positif saja. Itu Anda tulis berulang-ulang, Anda ucapkan secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya di video kali ini kita akan mulai menuliskan hal-hal yang menjadi keinginan kita, atau hal-hal yang menjadi cita-cita kita, harapan kita, mimpi-mimpi kita. Kita akan menuliskan masih sama di atas kertas putih dengan menggunakan pensil ya. Jadi kita bisa mulai dengan mungkin keinginan Anda yang belum terwujud, cita-cita Anda, atau mungkin keinginan-keinginan Anda. Saya kasih contoh, mungkin Anda ingin kendaraan pribadi, Anda mungkin ingin sepeda motor, Anda ingin mobil, Anda ingin memiliki usaha. Nah, Anda tuliskan keinginan-keinginan tersebut secara detail atau spesifik. Jadi contoh misalnya, saya ingin kaya. Di sini saya menggunakan kata ingin karena kita masih berlatih. Pada tahap berikutnya, kata ingin itu kita akan hapus. Ketika kita sudah masuk ke afirmasi dan visualisasi, maka berikutnya kita tidak akan menuliskan kata ingin tadi, tetapi yang kita tuliskan adalah kondisi atau keadaan yang kita rasakan dalam pikiran bawah sadar kita, dalam visualisasi kita. Nah, untuk tahap pertama ini kita masih berlatih. Anda tuliskan keinginan-keinginan Anda. Jadi keinginan-keinginan ini adalah yang menjadi cita-cita Anda. Anda bisa menuliskan misalnya, saya ingin memiliki sepeda motor merek ini, warna ini misalnya. Anda tuliskan secara detail, secara spesifik ya. Jangan bias. Kalau bias, Anda akan sulit untuk merumuskan, sehingga pikiran bawah sadar Anda juga akan lambat untuk mendefinisikan sebenarnya apa sih yang Anda inginkan. Karena pikiran bawah sadar itu hanya mewujudkan. Jadi dia hanya mewujudkan saja apa yang Anda pikirkan. Jika Anda sendiri tidak bisa mendefinisikan, tidak bisa tahu sebenarnya apa sih yang kamu inginkan, maka pikiran bawah sadar pun juga tidak akan mewujudkan. Semakin Anda bisa mendefinisikan, semakin Anda bisa merasakan apa yang Anda inginkan, maka semakin cepat keinginan itu terwujud. Ambil contoh lain, misalnya Anda ingin kaya. Ketika Anda menulis saya ingin kaya, maka pikiran bawah sadar mungkin akan lambat menangkap. Kenapa? Karena definisi kaya itu banyak. Kaya dalam hal apa? Kaya dalam hal uang, kaya dalam hal yang lain, mungkin kaya ilmu dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu usahakan Anda menulis secara detail atau spesifik. Misalnya kaya dalam bentuk uang, saya ingin memiliki banyak uang di rekening, di tabungan, atau mungkin selalu ada uang di dompet saya. Nah, tulis keinginan-keinginan tersebut. Saya ingin. Tuliskan. Kita melatih untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang menjadi keinginan kita. Karena banyak orang itu mengharapkan sesuatu, tetapi dia tidak tahu sesuatu itu apa. Sama seperti seorang anak kecil, atau sama seperti ketika kita minta sesuatu.
ke orang, aku minta dong gitu. Kemudian ditanya, kamu minta apa? Apa ya? Nah, ketika Anda sendiri bingung mau minta apa, bagaimana mungkin orang yang Anda minta itu memberikan kepada Anda? Itu. Sampai di sini, mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan ya dalam video ini. Jadi kesimpulannya adalah kita mulai belajar, kita mulai berlatih untuk merumuskan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, ketika Anda sendiri bingung mau minta apa, bagaimana mungkin orang yang Anda minta itu memberikan kepada Anda? Itu. Sampai di sini, mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan ya dalam video ini. Jadi kesimpulannya adalah kita mulai belajar, kita mulai berlatih untuk merumuskan apa yang menjadi keinginan kita. Lantas, apa hubungannya dengan video yang sebelumnya yang tentang kita menulis hal-hal positif yang kita miliki? Hal-hal positif itulah yang nanti akan mempermudah kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Kenapa? Karena dalam hukum tarik-menarik, hal-hal positif akan menarik hal-hal yang positif. Jadi ketika kita sudah menulis hal positif dalam diri kita, kita sudah mensugesti diri kita, kita sudah afirmasikan dalam diri kita, maka keinginan-keinginan tadi akan mudah terwujud dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan di video ini. Jika mungkin ada pertanyaan, silahkan seperti biasa Anda tulis di kolom komentar. Anda yang mungkin menyukai video ini juga silahkan Anda bisa klik tombol like, Anda subscribe agar video-video berikutnya yang saya bagikan kepada Anda tidak ketinggalan untuk menyimaknya. Akhirnya terima kasih Anda sudah menonton video ini. Kita ketemu di video-video saya berikutnya. Salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.